10年之约将近，只要不去4层以下，这外来的小辈，那曾牛便是而已。朱雀大人竟然进来！我得如何抽取魂魄？比他内门弟子之位，还是魂幡秘法。Halo guys, welcome back to KD Universe. Yes, sesuai dengan requestan kalian, Mimin akan melanjutkan spoiler buat Abang Wang Lin. Makin seru aja ini ya guys. Kalian juga pasti pada kepo kan dengan kelanjutan buat episode terbarunya. Nah, kalau berdasarkan part terakhir kita udah menyaksikan Wang Lin menyusup ke markas sekte mayat. Dia berhasil menemukan tubuh Lei Ji, sang pendiri klan troll guys. Tanpa basa-basi, dia mengambil darahnya. Lei Ji yang terus memohon untuk membantunya melepaskan dari segel sekte mayat, tapi Wang Lin tidak mau dan langsung meninggalkannya di tempat. Namun setelah dia keluar, tiba-tiba ada sosok bocah misterius yang datang dan kenal sama dia guys. Siapakah bocah itu? Langsung saja kita masuk ke intro guys. Hehehe. Yang ternyata bocah itu adalah Setunan, gurunya guys. Ternyata guru Setunan sudah berhasil menyatu dengan tubuh si bocah iblis. Di tengah perjalanan dia bercerita panjang soal perjalanan kultivasinya. Jadi sebenarnya awalnya Setunan itu berkultivasi bukanlah untuk menjadi kuat. Tapi dia tuh cuma pengen gaya-gayaan doang guys, cuma gengsi doang dia, supaya dikelilingi oleh para wanita. Waduh, mesum juga nih. Namun karena dia memiliki kultivasi yang unik, alhasil membuat dia malah mencapai kerana Ascendan. Dijelaskan juga pada awal perjalanan kultivasi Setunan, dia tuh memutuskan untuk berhenti kultivasi guys. Setelah mencapai ke tahap cuci atau setelah kondensasi Qi, itu tuh bisa kita bilang ranah paling awal tingkat 2 gitu. Waktu mencapai ke tahap itu, dia langsung pergi ke sebuah negara kecil, yang dimana negara itu tidak memiliki praktisi sama sekali. Nah, di sana dia berhasil menjadi seorang raja guys, dan dikelilingi oleh para wanita cantik beserta harta yang banyak. Soalnya dia yang paling kuat. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sementara, karena tiba-tiba muncullah praktisi yang berada di ranah Jintan menyerang dia. Alhasil membuat dirinya terpaksa kabur dan berlatih keras. Latihan berlangsung cukup lama, dia pun berhasil mencapai ke ranah Jintan. Di situ dia mengulang kejadian itu lagi dan menjadi raja lagi guys di negara kecil. Tapi entah kenapa dia itu selalu mengalami nasib buruk yang terus menghantui dia guys. Waktu itu dia harus berhadapan dengan seorang praktisi di ranah Naskin Soul. Karena praktisi itu tertarik dengan salah satu wanita yang ada di sisinya Setunan. Jelas gara-gara Setunan di tahap cintanya lebih rendah, otomatis dia kalah telak guys. Dan memutuskan untuk kabur lagi. Nah, kali ini dia kultivasi lagi nih dan akhirnya sampai ke tahap Naskin Soul dalam waktu singkat. Dan dia kembali membalaskan dendamnya kepada praktisi yang sudah merebut wanitanya, bahkan menghabisinya guys. Tapi lagi-lagi muncul masalah baru. Secara tiba-tiba muncul praktisi di ranah transformasi jiwa yang menyerang dia. Alhasil dia lagi-lagi kalah dan kabur lagi. Aduh, gitu aja terus. Tapi bedanya kali ini dia itu diselamatkan oleh seseorang yang bernama Ye Wuyo. Ye Wuyo menjadikan Setunan sebagai muridnya. Buatnya lupa, Ye Wuyo adalah pemimpin negara Phoenix generasi pertama. Nah, berkat dia Setunan bisa menerobos ke tingkat-tingkatnya lebih tinggi. Bahkan karena penerobosannya bisa mengangkat negara Phoenix dari tingkat 4 ke tingkat 6.
Setelah dia mencapai ranah Ascendan, akhirnya dia pun diberikan kekuasaan atas planet Phoenix. Tapi nasib buruk ternyata masih datang aja nih guys. Waktu itu dia tiba-tiba harus berperang melawan klan Immortal. Di perang besar itu, Yeuyo sampai mengorbankan dirinya untuk menyegel para musuh klan Immortal di makam abadi. Nah, itulah alasan kenapa klan Immortal dulu tidak bisa keluar dari makam abadi guys. Sementara Sethunan terluka parah dan pergi mencari planet lemah untuk menikmati hidup. Tapi karena dia terus ditunjuk sebagai pewaris pemimpin Phoenix kedua, alhasil jadinya dia harus terjebak dan menjaga planet Phoenix. Sejak saat itu tubuhnya pun hancur dan dia sembunyikan jiwanya ke dalam mutiara surgawi. Waktu terus berlalu dan beribu-ribu tahun berlalu, akhirnya dia ketemu sama Wang Lin guys. 老子肉身被毁，终于到。再教你怎么隐藏修为。 Nah, sekarang kan dia udah dapat tubuh baru nih, tubuh bocah iblis. Dia berniat pergi ke planet Fengluan yang lemah dan ingin menjadi raja di sana. Kayaknya Sethunan ini tipe orang yang kayak slow aja gitu guys. Slow living, hidupnya maunya enak-enak santai-santai. Tapi tipe hidup kayak gitu tuh nggak disetujui oleh Wang Lin dan malah dianggap egois. Menurut dia kultivasi bukanlah sebuah alat buat senang-senang. Wali malah bertekad ingin mencapai ke ranah yang jauh lebih tinggi supaya bisa mencari jati dirinya guys. Tentu Sethunan kaget mendengarnya. Kata-kata itu mengingatkan dia kepada sang guru Yeuyo yang dulu juga pernah mengatakan hal yang sama. Alhasil Sethunan pun memberikan informasi penting soal yang namanya makam Phoenix. 老子又要寂寞好几百年。 Di sanalah tempat tersegelnya yang namanya Crystal Planet. Tapi pastinya gak bakal mudah kalau mau sampai ke situ. Mendengar itu, Wang Lin pun berterima kasih. Dia berjanji akan meninggalkan planet ini setelah urusannya selesai dan akan dia temui guru Sethunan di planet Fengluan. Sethunan menjelaskan sebenarnya ada ranah legendaris setelah ranah Ascendan. Jadi di atasnya Ascendan gitu guys, yang disebut juga sebagai Ascendan Puncak. Rumor mengatakan kalau seseorang bisa mencapai ke ranah itu, maka umurnya akan bertambah panjang berkali-kali lipat. Tapi kalau gagal, kemungkinan besar orang tersebut akan meninggoy. Ada satu cara untuk bisa memperbesar persentasenya guys, keberhasilan. Yaitu dengan cara meminta bantuan kepada praktisi tingkat tinggi buat menahan ancaman serangan surgawi. Kayak contoh dulu si Wang Lin membantu melindungi Muan dari serangan kesengsaraan surgawi guys. Mendengar informasi penting itu, Wang Lin pun akan mengingatnya dan terus ditanam di hati. Dia bahkan mengingat ketika dulu dia membantu Limuan guys. Kalau Wang Lin berhasil mencapai ke ranah Ascendan Puncak, maka dia harus bersiap untuk menghadapi beberapa step atau langkah buat menerobos ke tingkat selanjutnya, yaitu disebut juga sebagai Nirvana awal, Nirvana tengah, dan Nirvana akhir. Gak perlu sampai tahap akhir, Nirvana awal aja itu udah mengerikan banget guys. Ketua negara Phoenix udah bukan apa-apanya lagi. Wali menjadi penasaran dong, sebenarnya gurunya Sethunan itu pernah mencapai ke ranah yang paling tingginya itu apa? Ternyata si Sethunan pernah mencapai ke ranah Nirvana tingkat menengah guys. Buset, kuat juga dia ya. Sethunan memberikan informasi penting yaitu soal ketua Zhu Quan. Nah, sekarang si ketua Zhu Quan sudah berada di ranah Ascendan tahap akhir. Tapi dia masih belum berhasil mencapai ke langkah Nirvana guys, karena anggapannya dia masih terlalu lemah. Cuma tetap saja Wali nggak boleh meremehkan dia lah. Karena kan si Zhu Quan memegang teknik warisan negara Phoenix yang bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Walaupun bayarannya itu memakan umurnya sendiri. Menurut perhitungan dari Sethunan, kalau ketua Zhu Quan menggunakan teknik rahasia Phoenix itu, dia bisa menandingi seseorang yang berada di tahap Nirvana tingkat menengah. Wow, kuat banget. 现在已经是一件单，也写进玉符中了。
Setelah itu Wang Lin bertanya-tanya dengan peringkat harta surgawi. Nah, harta surgawi dibagi menjadi 3 kelas. Ada kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Tapi kabarnya harta surgawi tingkat tinggi cuma digunakan oleh seseorang yang berada di tahap nirvana awal. Salah satunya adalah Setunan yang menggunakan mutiara surgawi, guys. Oh, pantesan mutiara surgawi sakti banget. Ternyata tingkat tinggi. Wali mengeluarkan sebuah pedang surgawinya untuk diperiksa oleh sang guru. Setunan bersemangat. Apalagi setelah dia pegang, cahaya pedang tersebut jauh lebih terang dibandingkan sebelumnya. Nah, ternyata guys, pedang surgawi yang Wang Lin pegang ini merupakan harta surgawi tingkat menengah. Tapi sayangnya pedang ini masih belum sempurna. 别撑住！ 已经瞬移不了几。 Dia membutuhkan 4 roh pedang untuk disatukan ke dalam pedang tersebut. Dan kalau berhasil, kemungkinan kekuatannya itu bisa setara dengan harta surgawi tingkat tinggi. Tapi tetap saja yang namanya kuat pasti ada kelemahan. Nah, pedang ini memiliki sebuah tanda jiwa, yang dimana Wang Lin harus memahaminya guys, untuk mengaktifkan kekuatannya secara penuh. Jelas membuat Wang Lin yang berada di sana agak murung karena itu hal yang sulit. Apalagi di awal Wang Lin sempat mengira pedang surgawi ini merupakan harta tingkat tinggi. Tapi Setunan tenangkan dia guys. Di dunia ini harta surgawi tingkat menengah aja itu udah langka bukan main. Contohnya Setunan perlu berkeliling alam semesta, itu pun jarang banget menemukan harta surgawi tingkat tinggi. 也不完全是赌，就再也没有机会了。 Wali murung karena dia pernah mendengar guys, Ketua Cuce ternyata memiliki banyak sekali harta surgawi. Setunan terus menenangkan dia karena walaupun Ketua Cuce memiliki banyak harta surgawi, tapi harta-harta surgawi itu merupakan peninggalan warisan dari para pemimpin negara Phoenix yang sebelumnya, dan rata-rata cuma di tingkat rendah. Jadi ya bisa kita bilang harta itu tidak terlalu kuat. Menjadi semakin penasaran, Wang Lin pun mengeluarkan kereta perangnya guys untuk diperiksa oleh sang guru. Malah nagih di si Wang Lin nih, mengecek kekuatan harta-hartanya. 这避无可避，10年之约将近。 Dan tuar, Setunan terkejut dan terpukau bukan main. Nah, walaupun kereta perang Wang Lin memiliki tingkatan harta kualitas rendah, tetapi dia memiliki level yang terkuat. Dikabarkan kekuatannya hampir setara dengan harta surgawi kualitas menengah. Hal yang unik dari kereta perang ini, dia memiliki kekuatan khusus guys. Dan untuk mengaktifkan kekuatan maksimalnya membutuhkan teknik khusus. Karena kereta ini sebenarnya ditenagai oleh roh binatang yang sangat kuat. Mendengar itu, Wang Lin pun memutuskan memberikan harta perang tersebut kepada Setunan. Karena dia tahu, harta itu di tangannya guru Setunan, maka pasti bisa dia gunakan dengan kekuatan maksimal. Tentu Setunan kaget. Tidak menyangka Wang Lin kok bisa dapat banyak harta surgawi ya. Hehehe. Anda kelamaan pingsan sih, Wang Lin keburu mupuk banyak harta nih, kebanyakan farming dia. Di sisi lain, tepatnya di benua Phoenix, sedang terjadi krisis besar-besaran. Karena 4 pasukan terkuat klan Immortal sudah mulai bergerak menuju negara Phoenix dan juga Gunung Phoenix untuk menghancurkannya. Di dalam Gunung Phoenix sudah ada Ketua Cuce. Di sini Ketua Cuce udah mau gila guys, udah frustasi dia. Karena gara-gara perang besar ini, sekian banyak kultivator praktisi yang dia percaya sangat kuat-kuat itu meninggoy. Kini hanya tersisa dia doang yang berhasil bertahan. Tapi dia masih tidak mau menyerah. Dia kini bersiap untuk menghadapi serangan besar-besaran seorang diri. Praktisi lain seperti Chu Yunfei dan lainnya sudah mundur dan bersembunyi dari peredaran. Alhasil Ketua Cuce memerintahkan Liu Mei dan Qian Feng untuk datang membantunya guys. Langit di sekitar wilayah Phoenix pun mulai tertutup dan awannya menjadi hitam gelap guys. Muncul juga para leluhur dari klan Immortal.
Termasuk ada kakek Yun Chue Zhe. Wah, ini perang terakhir nih kayaknya nih. 只要不去4层以下， Ketua Chu Chue masih berusaha bersikap tenang. Dia menantang mereka semua dan menyuruh leluhur pertama klan Immortal agar keluar melawan dirinya. Ternyata guys, leluhur pertama klan Immortal itu adalah orang terkuat yang berada di klan Immortal mereka. Tidak lama dari itu, sosok tersebut pun muncul dengan auranya yang sangat menyeramkan. Saking kuatnya aura dipancarkan, Ketua Chu Chue bisa merasakan kemungkinan kekuatannya bisa melampaui praktisi di ranah Asken dan tahap akhir. Atau lebih kuat dari dia guys. Waduh. Kakek Yun Chue masih mencoba menawarkan kerjasama. Dia meminta Ketua Chu Chue agar serahkan kristal kultivasi planet. Berjanji akan menghentikan perang ini. Gak cuman itu, dia janji juga akan membagi 2 wilayah planet ini menjadi wilayah Phoenix dan juga wilayah klan Immortal. Jadi biar lebih adil, satu untuk mereka, satu lagi untuk klan Phoenix. 这外来的小辈，那曾牛便是 Tetapi Ketua Chu Chue langsung menolaknya mentah-mentah. Karena Ketua Chu Chue tahu jelas guys, klan Immortal itu takut dia menghancurkan kristal planet. Kalau kristal planet dihancurkan, semua orang di planet ini langsung meninggoy. Makanya mereka itu menawarkan kerjasama dengan iming-iming membagi tempat wilayah. Mendengar itu, para leluhur klan Immortal tentu emosi. Salah satu leluhur memadatkan kekuatannya dan ingin menghabisi Ketua Chu Chue. Dengan mudahnya Ketua Chu Chue menahan serangan itu, membuat sang leluhur terpukul mundur guys. Ketua Chu Chue memanggil Phoenix api raksasa dan menyerang ke arah klan Immortal. Sehingga terciptalah ledakan super besar, membuat beberapa leluhur di sana itu langsung meninggoy. Tentu leluhur pertama tidak tinggal diam. Dia berusaha menahan api Phoenix tersebut dengan sebagian kekuatannya. Dia sangat murka guys, karena banyak sekali anggota klannya yang meninggoy, padahal mereka datang menawarkan perdamaian. Sehingga terciptalah pertarungan sengit di antara mereka. Kita berpindah ke sisi Wang Lin, meskipun dia nggak ada di sana, tetapi dia bisa merasakan perang yang sedang terjadi. Dia nggak mau bertindak ceroboh guys. Berfokus menyusun strategi serta membagikan beberapa hartanya kepada sang guru setunan sebagai pembalasan jasa ya kan. Kita pindah ke medan perang lagi. Kakek Yun Chue Zhe yang masih tetap berusaha mencoba menawarkan kerjasama kepada saudaranya Chu Chue Zhe. Dia terus mencoba memberikan penawaran agar bagi saja wilayahnya menjadi 2 guys. Satu buat klan Phoenix, satu buat klan Immortal. Dia bahkan berjanji kalau semisal Ketua Chu Chue menyetujuinya, maka mereka bakal membuat sebuah perjanjian damai agar tidak menyerang satu sama lain di masa depan. Tapi Ketua Chu Chue tetap tidak tertarik. Dia nggak percaya sama klan Immortal. Dia tolak mentah-mentah dan malah mengajak klan Immortal perang sampai mati. Ketua Chu Chue memberikan ancaman keras kalau dia sampai kalah dalam perang ini, maka dia akan menghancurkan kristal planet. Nah lo, membuat para praktisi klan Immortal sempat mundur. 你赢了。 真的是朱雀子想看到的结果。 Demi membuktikannya, Ketua Chu Chue mengeluarkan sebuah kristal yang mirip dengan kristal kultivasi planet dan langsung dia pecahkan. Dengan cepat, aura mencekam menyebar ke seluruh planet dan membuat semua orang seperti manusia biasa, praktisi tingkat rendah, hewan-hewan, tumbuhan, bahkan binatang iblis itu merasakan rasa sakit luar biasa. Mereka semua langsung berubah jadi gila guys. Ada pula yang langsung meninggoy di tempat. Bahkan para praktisi kuat seperti kakek Yun Chue Zhe, leluhur pertama klan Immortal, Qian Feng, Liu Mei beserta lainnya juga merasakan hawa yang tidak enak di dalam diri mereka. Ketua Chu Chue melakukan itu demi membuktikan kata-katanya itu bukan cuma omong-omong belaka. Kalau dia mau bertindak, maka tidak ada yang selamat.
Alhasil dia pun membentuk sebuah permainan dengan menyuruh semua orang untuk mengambil jiwa mereka masing-masing di makam Phoenix, tempat kristal kultivasi planet yang asli. Tapi tempat itu sangat tersembunyi dan memiliki aturan yang sangat aneh. Contohnya aja nih guys, para praktisi di ranah transformasi jiwa diizinkan masuk ke dalam makam itu. Tapi para praktisi yang berada di ranah lebih tinggi hingga Ascendan nggak boleh masuk ke sana. Di dalam itu terdapat banyak sekali jiwa orang-orang yang ada di seluruh kota. Jadi para praktisi yang masuk ke sana, mereka harus mencari jiwa mereka masing-masing untuk menyelamatkannya guys, supaya tidak dihancurkan. Nah loh. Tapi bagi para praktisi yang gagal mengambil jiwa mereka, maka mereka akan langsung meninggoy dan lenyap dari planet Phoenix ini. Serem juga nih. Lebih serem daripada siksaan Saw guys. Kalian tahu film Saw nggak? Jigsaw. Hihi, serem itu. Ketua Cucue pun menggunakan kekuatannya. Dia pun membelah Gunung Phoenix di sana menjadi dua dan terlihat pintu menuju ke makam Phoenix itu sudah dibuka. Tanpa basa-basi, Qian Feng, Liu Mei dan para praktisi itu langsung berbondong-bondong memasuki makam Phoenix. Tapi beda sama kakek Yun Cui bersama dengan orang-orang kuat lainnya. Mereka nggak bisa masuk guys karena di ranah Ascendan. Alhasil kakek Yun Cui menyusun sebuah strategi bersama dengan para praktisi lain yang ada di klan Immortal. Ternyata ketua Cucue sedari awal sudah merencanakan hal ini. Dia tidak ingin kristal kultivasi planet direbut oleh klan Immortal. Sehingga inilah satu-satunya cara yang bisa dia gunakan. Kabar mengenai permainan makam Phoenix tersebut itu sudah disebar ke segala penjuru planet Phoenix. Semua praktisi dari berbagai penjuru pun tentu berbondong-bondong menuju ke sana guys, demi menyelamatkan diri sendiri. Tapi sialnya ternyata jumlah orang yang bisa masuk ke dalam makam Phoenix itu dibatasin. Banyak orang yang terjebak di luar dan tidak bisa masuk. Harus menunggu orang lain keluar dulu agar bisa mendapatkan slotnya gitu guys. Ada beberapa juga praktisi kenalannya Wang Lin yang berhasil masuk ke dalam. Contohnya ada Zhou Wutai dan juga Zhe Xin. Singkat cerita, beberapa hari pun dilewati. Aura mencekam di planet Phoenix menjadi semakin kuat. Dan saat ini tidak ada satupun kelompok yang berani bertarung dalam keadaan genting seperti ini guys. Karena fokus mereka sudah kepada menyelamatkan diri, yaitu menyelamatkan jiwa dari makam Phoenix. Gak lama dari itu akhirnya Wang Lin dan gurunya Setunan sampai ke Gunung Phoenix. Tapi keadaannya terlihat sangat sunyi guys. Ketua Cucue entah menghilang kemana, dia meninggalkan kristal kultivasi planet yang terus melemah. Sementara kakek Yun Cui bersama dengan para anggota klan Immortal juga sudah tidak ada di sana. Kemana mereka ya? Jangan-jangan ngopi di warkop pula. Karena gak ada waktu, Wang Lin pun bergegas mencoba masuk ke dalam makam Phoenix. Wah, gimana nih guys? Apakah kalau kristal planet Phoenix dihancurkan, maka Setunan juga bakal terdampak ya? Itu membuat Mimin penasaran guys. Setunan kan udah pernah meninggoy, namun jiwanya disegel di dalam mutiara surgawi. Nah, kalau sampai kristal dihancurkan, apakah jiwa juga terdampak ataukah tidak? Yang pasti Wang Lin sih kena dampaknya nih, makanya dia langsung masuk ke dalam. So, selesai dulu untuk spoiler Renegade Immortal atas yang nih kali ini. Gila, ini makin seru banget asli. Mem pastikan akan list lebih cepat asalkan kalian komen di bawah. Komen lanjut ya yang banyak-banyak. Mem mau pamit undur diri dulu. Oke, kalau gitu, see you guys.